Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi kwitansi. Aplikasi kwitansi ini adalah aplikasi web untuk mengelola kwitansi pembayaran seperti pembayaran jasa, barang, honor. Aplikasi ini juga mengelola laporan transaksi dan manajemen pengguna. Cocok untuk instansi, perusahaan, atau organisasi yang membutuhkan sistem pencatatan keuangan sederhana. Fitur utama dari aplikasi ini yaitu ada manajemen kwitansi, laporan, cetak dokumen, manajemen pengguna. Persyaratan untuk menggunakan aplikasi ini yaitu mempunyai browser, koneksi internet stabil, dan akun pengguna. Saya akan mendemokan dari proses register. gmail.com singkat. Oke, lalu kita langsung redirect ke halaman utama. Kita log lagi, kita akan mendemokan cara untuk lupa password ini. Seperti contoh, kita akan lupa password ke email nadela.tri.hidayatin6 ke ini nadela.23.007 amhs.unesa.ac.id. Kirim email reset. Oke, lalu kita cek email ini. Gmail. Ke folder spam. Enggak, ke kotak masuk. Tidak ada direct, terus kita ke sini. Ke link yang sudah dikirim ke email tadi. Lalu muncul link reset. Ini passwordnya yaitu 1243. Kita save. Kalau kita save, terus ini ada kwitansi. Kita kembali ke kwitansi ini dan lagi sebagai admin. Oke, seperti itu. Lalu kita ada di halaman utama. Di halaman utama ini ada total kwitansi yang sudah dibuat dan total nilai kwitansinya dari keseluruhan. Dan di sini ada daftar kwitansi terbaru, bisa ditampilkan sesuai datanya ada 105. Dan di sini kita bisa mencari dari jenis kepada dan kode rekeningnya. Dan bisa diatur dari tanggal, bulan, dan tahun sampai begitu. Dan bisa cari dan ini ada tombol reset carinya. Pertama kita akan menemukan salah satu dari ketiga ini karena ini sama, kita contohkan di kwitansi honor. Kita akan mencoba inputnya. 1 lembar putih kas 01, kode rekeningnya ini kita contohkan saja 9099 seperti itu. Terima dari bendahara pengeluaran atau pembayaran makanan dan minuman rapat. Mata pembayarannya ada 5 juta. Seperti itu dan ada PPN-nya. PPN-nya sebesar 11%. Jadi ditambah. Lalu ini kita input pengguna anggaran. NIP-nya juga kita contohkan saja. Seperti ini. Nama PPTK-nya juga kita contohkan saja. Nama bendaharanya juga kita input. Bendaharanya nama ya.
Lalu kita input penerimanya, saya sendiri. Di sini ada preview, kita bisa lihat preview dari kwitansinya seperti ini. Nah, tulisan untuk cetak di akhir. Ini kita bisa print, itu cetak sendiri. Di sini kita bisa mengaturnya, mermit settings, paper size, seperti itu. Lalu kita nanti kalau sudah sesuai kita bisa print. Dan ini untuk download PDF-nya. Kita bisa lihat. Nah, ini untuk download PDF-nya seperti ini, sama seperti preview ya. Lalu kita bisa save. Karena kita tadi membuat kwitansi honor, lalu kwitansi ini akan disimpan di laporan honor. Kita akan lihat di laporan honor itu ada kwitansi yang tadi kita sudah buat, gitu. Di sini ada noret untuk pembayaran nota PPh 21, 23, 23 PPN PAD, lalu PA, nih PA, PPTK, nih PPTK, bendahara, dan seperti ini. Di laporan ini kita bisa melihat jumlah data dari laporannya, kita bisa urutkan datanya juga tersebut. Di sini kita bisa mencari juga dari kwitansinya seperti rek pembayaran nama NIP, kita bisa cari. Dan ini untuk mereset pencarian. Ini kita juga bisa tambah untuk kwitansinya seperti ini. Kalau laporannya honor, kwitansinya juga honor. Lalu ini juga bisa export to Excel seperti ini. Dan ini contohnya. Nah, seperti ini. Untuk export to Excel. Kita sudah explore dari halaman utama, kwitansi, dan laporan. Sekian demo dari aplikasi kwitansi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah bukti pelaksanaan selama magang. Yang pertama ada merekap data BBM dan tol mobil dinas setiap bulannya. Yang kedua ada menandai tanda tangan kepala dinas dengan sticky notes agar mempermudah pencariannya. Yang ketiga, ada merekap bukti pembayaran pajak serta NIK dan NPWP dari penerima. Yang keempat, ada penginputan data pembayaran pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 ke aplikasi Cortex. Yang kelima, ada pengarsipan dokumen GU mulai dari GU 8 sampai 17 setiap bulannya dan merekap barang dan jasa yang ada pada dokumen GU ke aplikasi Excel. Berikut adalah lesson learned selama kegiatan magang. Yang pertama, saya belajar tentang ketelitian dan kerapian dalam administrasi. Selama magang, saya belajar bahwa ketelitian dan kerapian sangat penting dalam pekerjaan administrasi, terutama dalam pengelolaan dokumen keuangan dan perpajakan. Setiap data dan dokumen harus diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menghambat proses pelaporan dan pengarsipan. Yang kedua, saya belajar tentang pemahaman alur administrasi keuangan. Saya memperoleh pemahaman mengenai alur administrasi keuangan di instansi pemerintah, mulai dari pengumpulan bukti transaksi, rekapitulasi data, penginputan pajak, hingga pengarsipan dokumen GU. Pembelajaran ini membantu saya memahami keterkaitan setiap tahapan kerja dan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketiga, saya belajar tentang penerapan sikap profesional dalam dunia kerja. Melalui kegiatan magang, saya belajar untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang sopan serta kepatuhan terhadap aturan kerja menjadi hal penting untuk saya pelajari dalam mendukung kelancaran pekerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional.